Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Eka Lismarinda, berasal dari SD Negeri 1 Tanjung Anom, Kecamatan Terusanunyai, Kabupaten Lampung Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan menampilkan video PPL kedua saya. Selamat menyaksikan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Karena tadi yang masuk ke Gimit terlebih dahulu itu Alia, Bu Dita senang loh. Alia sudah disiplin, oleh karena itu Bu Dita minta tolong kepada Ananda Alia untuk memimpin doa. Silakan yuk Ananda Alia, suaranya yang keras, dibuka mikrofonnya, pimpin doanya. Kita berdoa dulu. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak, Bu Dita akan mengabsen dulu, akan melihat siapa saja yang sudah hadir di dalam Gimit kita ini. Alhamdulillah semuanya sudah masuk. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nanti semuanya bersuara ya. Itu sebagai wujud rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Sekarang Bu Dita ingatkan kembali protokol kesehatan yang harus kita terapkan. 5M. M yang pertama apa? Mencuci tangan. M yang kedua memakai masker. Kita harus menjaga diri kita dari kerumunan, harus memakai masker, mengurangi mobilitas supaya kita ikut mengurangi penyebaran virus COVID-19 ya. Anak-anak, untuk materi kita yang kemarin atau materi kita sebelumnya, siapa masih ingat? Coba Bu Dita minta tolong kepada Fadil. Materi kita yang kemarin tentang apa, Fadil? Tentang upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Iya, pintar sekali. Terima kasih. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, tokoh yang mengubah dunia, pembelajaran yang ke-1. Sebelumnya, Bu Dita akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian simak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui membaca teks penemu yang mengubah dunia pada PowerPoint, peserta didik dapat menyimpulkan isi teks eksplanasi ilmiah pada tiap paragraf secara mandiri. Itu adalah keempat tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Kita lihat bersama-sama gambar yang sudah Bu Dita tampilkan. Anak-anak perhatikan gambar ini. Kira-kira ini gambar dalam keadaan siang, sore, pagi, atau malam hari? Malam hari. Benar, hebat. Ini ada bulan, ada bintang, itu berarti keadaan di malam hari. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Bayangkan anak-anak, apabila sampai sekarang kita belum ada listrik.
Kira-kira kalau misalkan tidak ada listrik, apa anak-anak bisa mengerjakan tugas di malam hari? Bisa tidak? Ya mungkin bisa, tapi hanya menggunakan penerangan dari lampu minyak. Apa anak-anak bisa menonton TV? Tidak. Itu adalah pengaruh dari adanya listrik ya anak-anak. Sekarang kita akan menonton video, melihat video tentang penemuan-penemuan dunia. Anak-anak siapkan alat tulisnya, kalian catat informasi-informasi penting yang terdapat dalam video tersebut. Michael Faraday, ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik, lahir di Inggris pada 22 September 1791. Ya, itu adalah penemu-penemu yang ada di dunia yang telah mengubah wajah dunia sampai sekarang ini. Sekarang, Budita akan menanyakan isi dari video itu, siapa saja penemunya dan apa hasil temuannya. Yuk, untuk yang pertama silakan Bilqis. Siapa tokoh penemunya dan apa penemuannya ya Bilqis? Michael Faraday, penemu listrik. Ya, Bilqis dapat bintang prestasi. Budita catat. Benar ya, penemu yang pertama adalah Michael Faraday. Beliau adalah penemu dari listrik. Yang keempat ada Charles Babbage, penemu komputer. 5. Alexander Graham Bell, penemu telepon. Coba anak-anak, bagaimana keadaan kita apabila para penemu ini tidak menemukan temuannya? Mungkin kita akan kesusahan ya. Kesusahan, kita tidak bisa beraktivitas di malam hari, tidak bisa belajar di malam hari, tidak bisa melihat televisi, tidak bisa menggunakan komputer, dan tidak bisa berhubungan jarak jauh dengan saudara yang ada di luar pulau, bahkan yang ada di luar negeri. Sekarang kita akan mengetahui apa itu teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Teks eksplanasi ini mempunyai ciri-ciri anak-anak. Terdiri atas paragraf-paragraf. 2. Setiap paragraf mengusung sebuah topik. Itu adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Terima kasih Rasya sudah membacakan. Sekarang kita akan membaca salah satu teks eksplanasi yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemuan arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Itu adalah contoh teks eksplanasi yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Carilah informasi penting tiap paragraf dari teks eksplanasi di atas. Tadi sudah kita baca bergantian, itu ada 5 paragraf. Nanti anak-anak akan mencari isi dari tiap-tiap paragraf. Anak-anak, di waktu sebelum adanya listrik, ada tidak yang dulu untuk mengambil air di sumur menggunakan timba? Ada tidak? Ya, pakai timba. Sekarang kita perhatikan benda-benda di bawah ini. Ada 4 gambar. Gambar yang pertama ini, gambar apa nak? Lampu minyak. Iya benar. Ini ada anak sedang belajar penerangannya menggunakan lampu minyak. Tidak terang ya pastinya. Yang gambar terakhir, gambar 4. Gambar apa ini Daniel? Di air. Benar, terima kasih Daniel. Ini adalah
gambar di mana keadaan sosial sebelum adanya listrik. Yuk, sekarang kita perhatikan gambar yang ini. Ini gambar apa? Magicom. Magicom. Lampunya Kipas. kipas angin. Apakah gambar di atas mempunyai fungsi yang sama dengan gambar sebelumnya? Magicom ini digunakan untuk memasak apa? Nasi. Yang ini, kipas angin untuk apa? Supaya kita tidak merasa gegertan. Pemanasan, benar. Kulkas, untuk apa kulkas? Mendinginkan panas. Menyimpan makanan, mendinginkan air, membuat es ya. Sekarang bandingkan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat setelah ditemukannya listrik. Gambar yang pertama tadi gambar sebelum adanya listrik. Yang sekarang adalah gambar sesudah adanya listrik. Kira-kira lebih mudah digunakan yang mana? Gambar yang pertama tadi atau yang sekarang? Alia? Yang sekarang ya. Tadi sudah kita lihat ada anak yang sedang belajar menggunakan lampu minyak. Itu tidak terang. Tidak terang ya anak-anak, kasihan anak tersebut belajarnya kurang maksimal. Tetapi alhamdulillah setelah adanya listrik kita dapat beraktivitas di malam hari. Untuk olahraga pun kita bisa. Kita bisa olahraga di dalam gedung seperti bulu tangkis atau bermain voli di dalam gedung. Walaupun malam hari itu tidak menjadi masalah sekarang. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kalian kerjakan. Paragraf 1. Penemuan arus listrik oleh Michel Faraday. Iya, ini aktivitas satunya Rasya sudah selesai. Kemudian dilanjutkan untuk aktivitas kedua. Lampu minyak, timba air, kocokan kue, oven, kompor, penggiling baju, penggilas baju. Kemudian untuk aktivitas ketiga silakan dibacakan. Nama benda elektronik, lampu LED, senyo atau pompa air, mixer, penerangan, mengambil air dari dalam sumur untuk mencampurkan bahan-bahan kue. Ya, terima kasih. Itu adalah hasil LKPD dari teman kita Rasya. Sudah benar semua ya? Anak-anak sama menjawabnya? Sama tidak hasil jawaban kalian? Ya, nanti setelah kita selesai bertemu Maya dalam Google Meet ini, Budita akan mengirimkan evaluasi berupa Google Formulir. Kita akan membacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Penemu listrik adalah Michael Faraday, benar ya? Yang kedua, kita sudah belajar tentang teks eksplanasi ilmiah dan ciri-cirinya. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Budita minta tolong kepada Fadil pimpin doanya. Yuk silakan Fadil. Sebelum kita penutup pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Bu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.